Halo Akang Ngece semua, balik lagi di ruang podcast KPTU, Kelompok Profesi Ternak Unggas Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Terima kasih untuk Akang Ngece semua yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti podcast perdana kita. Nah, kalau kemarin kita udah ngupas dari dalam KPTU, sekarang kita bakal mencoba mencari lebih tahu lagi tentang di luar KPTU, khususnya di bidang peternakan nih. Nah, di sini juga kita kedatangan narasumber yang gak kalah hebat. Ini juga termasuk alumni KPTU ya, Kang. Betul. Boleh diperkenalkan mungkin dirinya, Kang? Baik, kenalin Kang Mabrar, angkatan Fapet 2021, angkatan KPTU 28. Oke. Terima kasih Kang Mabrar dari KPTU 28. Betul sekali. Nah, pasti di sini juga kita gak sabar ya pengen ngedengerin kisah inspiratif dari Kang Mabrar ini ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kali ya. Kang, ini nih orang-orang tuh sering banget kalau ngedengar tentang anak peternakan atau jurusan peternakan itu orang-orang mungkin nganggapnya hanya jadi peternak biasa. Betul. Nah, mungkin dari Kang Mabrar sendiri punya eh, kisah nggak atau punya motivasi sendiri atau pandangan yang berbeda dari Kang Mabrar untuk menjelaskan untuk peternak ini bukan jadi peternak biasa loh gitu. Betul. Baik, makasih. Kalau aku sih sendiri berpikiran untuk peternak, terutama peternak yang melakukan jenjang perkuliahan itu tentu berbeda dengan peternak pada umumnya. Nah, kita di sini juga sebagai mahasiswa gitu kan, mahasiswa peternakan juga mempelajari berbagai banyak hal, bukan hanya untuk mengurusi ternaknya saja. Namun juga kan kita mempelajari tentang biosecurity-nya, kemudian manajemennya dan juga pakannya terutama, apalagi kan antara kebutuhan pemberian pakan yang dilakukan oleh peternak yang tidak melakukan proses pembelajaran dengan kita yang melakukan proses pembelajaran tentu berbeda, bukan? Nah, oleh karena itu menurut saya peternak dengan tanda kutip mahasiswa gitu ya melakukan perkuliahan tentu sangat berbeda juga pengalamannya, kemudian juga pola pikirnya yang di situ dengan harapan kita sebagai mahasiswa peternakan itu bisa membawa perubahan dan juga berdampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar, terutama bila ada peternak-peternak yang masih belum mampu mengikuti perkembangan zaman itu sendiri gitu. Kalau dari Akang. Oke, jadi seperti itu ya Kang. Ya, Oh ya sebelumnya Kang boleh tahu Kang kalau Akang ini berarti mungkin bisa dikenalin juga ke ya teman-teman betul. semua bekerjanya di bidang apa atau ada namanya Kak, nama peternakannya gitu. Oke, kalau sekarang Akang sendiri itu sedang membangun usaha peternakan di bidang ayam petelur yang diberi nama sendiri ya Mabrar Farm. Oke, Mabrar Ya. Farm. Kalau boleh tahu nih Kang, kalau di Mabrar Farm itu sendiri ada beberapa populasi gitu. Baik, saya sendiri sedang memelihara sekitar kurang lebih masih di angka 50 ekor. Itu saya tidak sendirian, saya dibantu oleh tetangga saya yang juga sebagai investor dan sedang memelihara sekitar 50 ekor, namun sekarang juga sedang membangun kandang lagi untuk menambah populasi. Jadi secara bertahap gitu, nggak langsung brek sekian gitu. Oke, jadi emang bertahap dulu ya kan Betul, dari bertahap dulu. dasar banget. Jadi tadi disebutkan bahwasannya ada investor juga tetangga, berarti Kang Mabrar sendiri mungkin di sini gak yang bener-bener sendirian, tapi Betul. ada maksudnya ada partnernya lah Ya, ya ada Kang ya. partner. Gitu. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Kang. Mm-mm. Kenapa Kang Mabrar ini lebih memilih untuk menjadi peternak dibandingkan kerja di kantoran mungkin yang bisa dibilang ya lebih aman gitulah daripada mungkin harus merintis dulu dari peternak gitu. Oh, kalau saya sendiri sih lebih memilih untuk beternak terlebih dahulu karena saya ingin mencoba bahwa segala sesuatu itu harus dipertimbangkan dengan apa ya sendiri, maksudnya tuh saya ingin mencoba untuk membangun bisnis saya sendiri, belajar membangun seperti apa gitu cara mengelola, perhitungannya bagaimana, mengatur diri sendiri untuk apa ya bertanggung jawab terhadap bisnis yang sedang Akang bangun, kemudian
Di situ Akang belajar bahwa apa ya, segala sesuatu itu emang harus diperhitungkan dengan baik-baik, baik memilih untuk Akang sebagai pembisnis sekarang memelihara ayam petelur, apun nanti Akang saat mungkin nanti Akang dan juga teman-teman yang melihat video ini bekerja gitu. Oke. Jadi intinya eh berbisnis itu sekalian usaha sekalian belajar juga mungkin ya Betul. Kang ya. Ya. Gitu. Oke, mungkin kalau boleh tahu udah mulai bisnisnya ini dari berapa lama Kang? Akang udah mulai belajar bisnis ini tuh sebenarnya dimulai dari saat Akang melakukan penelitian di semester 7. Hmm. Jadi tahun lalu pas September 2024 di situ Akang kebetulan juga penelitian tentang ayam petelur yang diberi probiotik. Nah, di situ Akang belajar bagaimana cara memelihara ayam, kemudian cara memberikan pakannya, kemudian cara untuk apa ya, biosecurity-nya, kemudian cara eh, manajemen penjualannya juga, bisnisnya juga Akang belajar dari situ. Kemudian dari perhitungan penjualannya dipakai lagi untuk modal uang pakan, kemudian dipakai untuk penelitian yang lain. Di situ Akang benar-benar belajar cara bagaimana berbisnis itu tuh sangat lumayan cukup rumit sih sebenarnya. Cuman dari pengalaman Akang udah berjalan hampir 6 bulan, kemudian ada stop dulu karena udah fokus dulu skripsi kan. Yeah. Terus habis itu saat selesai skripsi selesai, ya Akang udah mulai mencoba lagi karena dari pengalaman sebelumnya. Kayak gitu sih. Oke. Berarti kurang lebih selama 6 bulan ya Kang? 6 bulan kemudian lanjut lagi stop 2 bulan. Habis Stop itu 2 bulan. dari udah 3 bulanan ini Lanjut lagi. udah lanjut lagi. Oke. Mungkin dari waktu-waktu sebelumnya nih Kang, dari awal-awal menjadi peternak nih ya Kang. Pasti di dalam atau di bidang peternakan ini kan pasti ada duka suka dukanya, ada Betul. tantangannya, Ya. ada masalah yang dihadapinya lah Kang. Betul. Seperti kayak misalnya ada wabah penyakit atau Ya. tentang tiba-tiba si ternaknya stres, produktivitasnya menurun, kan pasti bermacam-macam. Boleh Kang dari Kang Mabrar diceritakan untuk tantangan yang dihadapi selama ini? Baik, untuk tantangan sendiri sih selama Akang memelihara ayam petelur ini, dari yang pertama Akang pertama kali ya saat penelitian itu benar-benar tantangan yang harus dihadapin tuh gimana caranya kita sabar menghadapi ayam-ayam yang emang perilakunya berbeda-beda. Dan Akang sih bilang dari penelitian itu, saat penelitian Akang belajar cara memelihara, kemudian kesalahan-kesalahan Akang juga melakukan kesalahan sebenarnya saat memelihara, yang dimana Akang salah memberikan ibaratnya booster lah buat diminum buat si ayam, yang ternyata saat diminum ayamnya tiba-tiba tidak bertelur selama 2 minggu, yang menyebabkan Akang itu kerugian lah, kerugian secara material dan uang juga, yang dimana jadinya yang harusnya uang tersebut bisa diputar, pada akhirnya Akang harus berkorban menggunakan uang sendiri agar si ayamnya tetap bisa diberi makan supaya produksinya tetap lanjut, kayak gitu suka dukanya. Terus juga dari penyakit yang si ayamnya, yang namanya juga ayam itu ciri khas ayam itu rakus sebenarnya. Jadi makanya kita tuh harus benar-benar memelihara ayam itu telaten lah, ulet. Jadi jangan cuma dikasih makan ambil telur, kasih makan ambil telur, jangan. Jadi kita harus lihat satu persatu ayamnya, takutnya ada apa ya, serpihan-serpihan kandang yang kita tidak jeli melihatnya dan ternyata dimakan oleh si ayam, dan itu tuh dapat menyebabkan kerugian bagi kitanya sendiri sebagai peternak. Karena kalau misalkan ayamnya salah makan atau nggak sengaja dia makan benang yang menyebabkan ayam tersebut makannya berkurang, yang jadinya dia tidak bertelur, yang jadinya menyebabkan kerugian itu. Nah, oleh karena itu kita ya, baik teman-teman sekalian juga yang ingin memelihara ayam ya harus lebih aware lah gitu terhadap lingkungannya, kesehatannya, makannya habis atau enggak gitu. Nah, lebih seperti itu sih. Oke. Suka dukanya. Tapi Kang mau tanya, sempat ada yang mati nggak Kang? Kalau mati sih alhamdulillah nggak ada ya. Kecuali emang benar-benar kita afkir karena daripada merugi makannya ngabisin tapi nggak bertelur, jadinya sama Akang di afkir. Dan Akang melakukan necropsis ya, atau pembedahan ayam lah. Si ayam ini tidak makan atau sakitnya karena apa, dan itu tuh semua Akang dapetin ya karena belajar dari Vapet gitu kan. Oke. Jadi mengetahui apa salahnya gitu.
Dan di situ Akang belajar untuk kedepannya jangan mengulanginya lagi kayak gitu. Oke, kan tadi disebutkan juga ya, sudah disebutkan oleh Kang Mabrar, di mana tantangan dan suka dukanya juga saat Betul. membangun peternakan ini. Mungkin kita juga pengen tahu nih Kang, solusi dari Kang Mabrar sendiri saat menghadapi rintangan-rintangan tadi tersebut, agar teman-teman semua ini bisa dijadikan pembelajaran nih untuk kedepannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu Kang. Betul. Untuk saran dari saya sendiri ya sebenarnya lebih kalau misalkan kita tidak tahu jawabannya lebih baik kita bertanya ke ahlinya. Dimana kan kalau kita sekarang sebagai mahasiswa yang terdekat ya dosen gitu, dosen kita sendiri gitu kan, yang dimana yang kita kenal dan emang fokusnya terhadap ke situ ya kita tanyakan kenapa. Di situ baru saat kita sudah menemukan solusinya ya kita terapin, karena ada emang beberapa hal yang emang tidak bisa dijelaskan sih kenapa si ayamnya begini, kenapa seperti itu, baru tahu jawabannya itu ya beberapa hari kemudian saat kita melihat oh ternyata si ayamnya kayak gini gitu, sakitnya ini sakitnya itu gitu ya gitu sih. Jadi Akang sendiri juga sebenarnya masih banyak belajar, banyak bertanya ke teman, ke dosen gitu supaya apa yang Akang lakukan itu tepat gitu dan meminimalisir kerugian-kerugian gitu. Oke, berarti harus banyak bertanya juga ya Kang, Betul berarti ya. ke yang ahlinya, Betul. mau dosen ataupun ke teman-teman Temen sendiri ya kali ya. betul. Oke, berarti ini tuh masih ada pengalaman atau pembelajaran yang Akang dapat dari Vapet sendiri ataupun KPTU sendiri Kang. Nah, mungkin aku pengen tanya Kang, apa peran KPTU dalam membentuk mental bisnis Akang? Betul. Baik, KPTU sendiri kan alhamdulillah sekarang melakukan pemeliharaan ya. Seperti yang Akang tahu ada sekitar berapa puluh ekor. Nah, di situ Akang dari awal masuk KPTU, Akang tuh belajar cara memelihara ayam puyuh, telur puyuh, meliharanya, pembersihannya di situ. Habis itu ayam petelur di situ Akang belajar. Jadi benar-benar KPTU ini sebagai wadah yang dimana mahasiswa itu bisa mengembangkan ilmu dan skillnya itu di perunggasan gitu. Jadi kalau saran Akang sih kepada teman-teman KPTU maupun yang nanti akan menjadi anggota KPTU dan tahun-tahun berikutnya, ya Akang sih memberi saran ya kalau kalian sudah masuk KPTU, coba tanya ke kating-katingnya, tanya ke kakak-kakaknya bagaimana sih cara memelihara ayam, kemudian cari tahu. Jadi datang tuh bukan hanya sekedar untuk absen nama dan muka, tapi benar-benar ingin mencari tahu bagaimana gitu cara memelihara ayam, dan kebetulan juga KPTU sedang ada Iya. pemeliharaan. Nah, di situ kalian tuh untuk apa ya? Mencari ilmu di situ. Jadi cara memeliharanya bagaimana, penjualannya kayak gimana, perhitungan perputaran uangnya kayak gimana. Nah, kalian itu harus apa ya? Bertanya kepada kakak-kakak kemudian, karena Akang pasti sih yakin kalau kakak-kakak KPTU ini baiklah gitu memberikan arahan dan juga jawaban yang mungkin teman-teman nanti tanyain ke KPTU. Itu sih yang Akang rasain selama Akang di KPTU, karena yang ada Akang tanyain mengenai perunggasan, alhamdulillah kating-kating angkatan KPTU 26, 27 itu sangat humble lah gitu memberikan jawaban, dan juga pengalaman-pengalaman mereka di perunggasan baik saat magang di magang KPTU ataupun magang di luar kampus itu memberikan apa ya insight yang cukup lah untuk Akang gitu mendapatkan ilmu gitu seperti Oke. itu. Berarti ini juga kesempatan ya Kang, di Betul, KPTU tuh mumpung lagi ada pemeliharaan bisa betul, jadikan sekalian belajar gitu betul. ya Kang. Di Bener. kesempatan lah, jangan Mm-mm. sia-siain mumpung masih ada gitu kan. Oke. Sama ini Kang, aku tuh pengen nanya ya. Banyak tuh anak muda sekarang atau bisa disebut Gen Z ya, Mm-mm, itu pengen jadi pengusaha. mm-mm. Mungkin di sini aku let's say jadi pengusaha peternak. Ya, Kita bulatkan saja jadi pengusaha peternak. Nah, mereka tuh bingung. Mereka tuh harus nyiapin ilmunya dulu kah? ya. Atau modalnya dulu kah? Atau diberbareng-barengin? Atau gimana Kang? Menurut Akang tuh pondasi utama yang harus disiapkan untuk menjadi pengusaha tuh apa Kang? Baik, kalau menurut pandangan saya sendiri ya, untuk saat kita ingin membangun bisnis peternakan, yang paling utama itu adalah ilmu sebenarnya. Kita belajar di pembelajaran kelas, kemudian kita belajar di UKM, kemudian kita belajar juga jangan lupa untuk magang. Karena tiga hal itu penting. Jadi
saat kita sudah mendapatkan ilmunya, kita bertahap untuk melakukan eksekusinya. Dengan cara apa? Kita melihat langsung di UKM sedang ada pemeliharaan. Kemudian bila ada waktu kosong selama 2 sampai 4 minggu lah atau 1 bulan, ya Akang sih menyarankan untuk ikut magang dimanapun. Karena di situ benar-benar kalian itu merasa bahwa apa yang kalian pelajari itu sebenarnya kadang nggak ada apa-apanya kalau kalian tuh langsung terjun ke tempat, langsung maksudnya langsung terjun ke magang gitu. Mau magang di ayam broiler atau ayam petelur, ilmu yang kalian belajar itu biasanya suka nggak ada malahan. Jadi benar-benar yang apa ya Akang saran itu benar-benar ilmu dulu kalian pelajari, habis itu kalian langsung coba magang. Nah dari situ kalian akan merasakan impactnya. Oh ternyata untuk membangun, mengerjakan dan apa ya melakukan bisnis peternakan tuh ya sekompleks itu, sangat-sangat kompleks gitu kan. Banyak sekali yang harus diperhitungkan, yang dipikirin gitu kan. Berarti yang paling penting itu atau magang gitu ya Kang? Iya Mungkin. betul, beriringan lah gitu. Ilmu terus juga kalian carilah, nanya ke temen, nanya ke siapapun, pokoknya carilah apa ya pengalaman sebanyak-banyaknya, karena dari situ pengalaman membentuk kalian kayak gitu. Gitu, oke. Apalagi di Vapet juga kan ada magang, Betul. magang mandiri juga Kang. Bakal Dan kebetulan itu KPTU juga kan sering mengadakan magang gitu Nah, kan. ikutin aja dengan senang hati, jangan magang ya jangan. Jadi kan fokus kalian itu ingin mencari ilmunya, mencari pengalamannya. Karena kalau misalkan kalian misalkan enggak serak terhadap sesuatu yang enggak kalian lakuin, ya seenggaknya kalian udah coba. Jadi kalian tahu oh setiap kegiatan yang kita lakuin itu pasti ada plus minusnya. Jadi sebagaimana kita bijak aja untuk menanggapinya kayak gitu. Oke, jadi nih akan ngecek KPTU. Ya nanti kalau ada dari KPTU mengadakan magang, jangan lupa ikutan magang nih ya. Ini Ikutin harus. penting banget nih ya Kang Penting buat banget. pembelajaran kedepannya. Ya. Dan saat magang itu jangan cuman kalian datang lakuin apa yang disuruh, jangan. Jadi harus bertanya juga kepada supervisornya bagaimana caranya. Kalian harus benar-benar mengerti cara bekerjanya itu bagaimana gitu. Gak bisa cuman hanya sekedar bekerja saja gitu ya Kang. Betul, harus bertanya juga. Ikuti instruksi, cuman bekerja, selesai pulang, cuman segitu-gitu aja ya Kang, jangan kayak gitu ya Kang. Jangan, harus benar pahami gitu. Iya. Jadi Kesempatan. untuk Akang Ece juga harus banyak bertanya juga gitu. Di KPTU juga ada visit company. Nah, di situ juga kalian juga bisa ngelihat nih perusahaan-perusahaan di bidang peternakan yang udah skala besar ya Kang. Kalau visit company itu, nah di situ kalian bisa sekalian tanya-tanya juga di sana. Mungkin Kang ada pertanyaan selanjutnya nih atau pertanyaan terakhir nih Kang. Oh, ya gimana tuh? Nih, kalau menurut dari Kang Mabrar sendiri nih, Ya. langkah pertama untuk mahasiswa menjadi pengusaha yang baik atau punya mentalitas pebisnis itu harus gimana Kang? Langkah konkretnya gitu. Yang pertama yang paling utama itu apa ya? Mau bekerja. Ibaratnya mau disuruh. Pokoknya segala apapun yang kita kerjain itu mau. Itu sih yang Akang pelajari ya sebenarnya. Saat Akang magang dan juga saat Akang melakukan penelitian dan juga sekaligus bisnis. Satu hal yang Akang pelajari itu ya harus mau dulu, keinginan untuk mau. Dari situ kita belajar bagaimana caranya untuk berbisnis. Dari situ kita mendapatkan ilmu dan juga di situ kita mendapatkan kepercayaan kepada teman, mungkin orang tua dan juga kerabat-kerabat yang lain yang kalau misalkan orang lain melihat kinerja kita bagus, pasti orang lain juga percaya terhadap apa yang kita lakuin. Nah, saat orang lain percaya terhadap apa yang kita lakuin, orang pasti akan ada 1-2 orang yang nyantol dan siapa tahu itu menjadi investor kamu gitu, yang gimana usaha itu bakal lebih berkembang gitu. Jadi selanjutnya dari situ kita bisa melihat kalau kinerja kita itu bagus, orang lain juga ngeliatin kinerja kita bagus, investor pasti bakal berdatangan yang membuat bisnis kita itu jadi lebih besar kayak gitu. Oke. Jadi untuk langkah awalnya mungkin tekun ya Kang. Tekun ya. Jangan malas-malasan gitu ya. Ulet. Mau aja dulu mau disuruh dulu kan. Mau dipelajarin, mau belajar, mau ini, mau itu kayak gitu. Oke, dengan dari diri kita menumbuhkan tekun itu sendiri mungkin mendatangkan
sifat-sifat tanggung jawab, Betul. disiplin lain-lainnya Ya, yang bisa betul. mendatangkan juga kayak tadi investor Investors gitu, berdatangan, kepercayaan ya Kang. kepercayaan. Orang percaya ke kita, terus orang juga pasti bakal datang ke kita gitu kan. Oke. Oke nih Kang, gak kerasa ini kita sudah di penghujung acara. Iya. Terima kasih sekali buat Kang Mabrar yang udah menceritakan kisah inspiratifnya nih makasih kepada banyak kita. Yang bisa jadikan pembelajaran banget nih tadi dari Kang Mabrar menceritakan suka duka dari peternak, rintangan-rintangan dari peternak, langkah awal untuk menjadi pengusaha, kemudian mentalnya harus seperti apa gitu ya Kang. Mungkin segitu saja ya Kang dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Baik. Terima kasih Kang Mabra sudah Makasih menyempatkan. juga Budi yang telah Oke. menyempatkan waktu. Oke, Akang Ngece semua, mungkin podcast Ruang KPTU episode kali ini sampai sini saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.